Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biografi Imam Ghazali. Bernama lengkap Muhammad bin Ahmad At-Tusi, Abu Hamid Al-Ghazali. Para ulama nasab berselisih dalam penyandaran nama Imam Al-Ghazali. Sebagian mengatakan bahwa penyandaran nama beliau kepada daerah Ghazalah di Tusi, tempat kelahiran beliau. Ini dikuatkan oleh Al-Fayyumi dalam Al-Mishbah Al-Munir. Penisbatan pendapat ini kepada salah seorang keturunan Al-Ghazali, yaitu Majduddin Muhammad bin Muhyiddin Muhammad bin Abi Tahir Syarwansyah bin Abul Fadl bin Ubaidillah, anaknya Situ Almana bintu Abu Hamid Al-Ghazali, yang mengatakan bahwa telah salah orang yang menyandarkan nama kakek kami tersebut dengan ditasdid Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di Tus, Khurasan. Wilayah kelahirannya dekat dengan Mesded. Pada masa lalu, wilayah ini merupakan bekas kekaisaran Persia. Al-Ghazali hidup dalam masa pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah yang memerintah daerah ini sejak abad ke-8 Masehi. Wilayah tempat tinggal Al-Ghazali merupakan tempat berkumpul dari para penyair dan penulis sekaligus pengajar keagamaan. Masa kelahiran Al-Ghazali sudah dikategorikan dalam masa kemunduran kekuatan Islam dalam pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa ini banyak terjadi konflik internal yang berlangsung lama dan terus berlanjut. Tus yang menjadi tempat kelahiran dari Al-Ghazali merupakan sebuah kota yang berukuran besar. Kota ini memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan tata ruang bangunan yang rapi. Jumlah penduduknya lebih banyak dari dua kota di dekatnya, yaitu Tabaristan dan Naukan. Lingkungan kota Tus dikelilingi oleh pepohonan yang tumbuh dengan subur. Sekeliling kota merupakan wilayah pegunungan yang mengandung banyak mineral. Perkampungan tempat kelahiran Al-Ghazali bernama Ghazaleh. Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau sekitar tahun 1059 Masehi. Ayah dari Al-Ghazali bekerja sebagai pemintal dan penjual wol. Ayahnya dikenal sebagai orang yang memiliki pengabdian dalam menuntut ilmu agama. Ketika memiliki waktu luang sehabis bekerja, ia selalu mendatangi para tokoh agama dan para ahli fikih untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Sifat dan kepribadian ayahnya kurang diketahui. Ketika masih dalam usia anak-anak, ayahnya wafat. Ia meninggalkan Al-Ghazali bersama saudara kandung laki-lakinya yang bernama Ahmad. Sebagian lagi mengatakan penyandaran nama beliau kepada pencaharian dan keahlian keluarganya yaitu menenun, sehingga nisbatnya ditasdid Al-Ghazali. Demikian pendapat Ibnul Atsir. Dan dinyatakan Imam Nawawi, tasdid dalam Al-Ghazali adalah yang benar. Bahkan Ibnu As-Sam'ani mengingkari penyandaran nama yang pertama dan berkata, "Saya telah bertanya kepada penduduk Tusi tentang daerah Al-Ghazalah, dan mereka mengingkari keberadaannya." Ada yang berpendapat Al-Ghazali adalah penyandaran nama kepada Ghazalah, anak perempuan Ka'ab Al-Ahbar. Ini pendapat Al-Hafaji, yang dijadikan sandaran para ahli nasab mutaakhirin, adalah pendapat Ibnul Atsir dengan tasdid, yaitu penyandaran nama kepada pekerjaan dan keahlian bapak dan kakeknya. Dilahirkan di kota Tusi tahun 450-ha,
dan memiliki seorang saudara yang bernama Ahmad. Pendidikan dari Al-Ghazali sangat diperhatikan oleh ayahnya. Ayahnya sendiri tidak dapat membaca dan keluarganya hidup dalam kemiskinan. Sebelum kematian ayahnya, Al-Ghazali dititipkan kepada salah seorang sahabatnya agar mengurus persoalan pendidikan dari Al-Ghazali dan saudaranya. Al-Ghazali memiliki corak pemikiran sebagaimana gurunya yaitu Al-Juwaini yang bermadzhab Asy'ari Syafi'i. Pada masa itu pemikiran Asy'ari sangat menonjol dan menguasai dunia pemikiran, sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi Al-Ghazali muda untuk mengikuti pemikiran yang mendominasi pada masa itu. Belum lagi karena kecerdasan dan hausnya ilmu pengetahuan Al-Ghazali untuk memenuhi kepuasan akalnya pada masa itu. Sehingga Al-Ghazali sangat menonjol di kalangan pemikir Asy'ari pada masa itu. Menteri Nizam al-Mulk sebagai penguasa saat itu memanggil Al-Ghazali untuk diberikan kedudukan sebagai guru di Madrasah Nizamiyah pada tahun 484 Hijriah dan memberikan gelar Zainuddin Syaraf al-A'immah. Atas kecerdasannya banyak para pelajar dan ulama dari berbagai mazhab dan aliran yang berguru padanya. Sehingga banyak kalam-kalam Al-Ghazali dinukil dan dirujuk untuk dimasukkan dalam karangan-karangan mereka. Pandangan-pandangan Al-Ghazali menjadi rujukan pada masa itu. Termasuk perhatian Al-Ghazali terhadap pemerintah dengan memberikan kritik terhadap fenomena yang terjadi. Misalkan pada saat pengangkatan Sultan setelah meninggalnya Sultan Malik Syah, yang rencana pengganti adalah putranya yang masih kecil yaitu Al-Malik Mahmud bin Sultan Malik Syah. Para ulama sepakat bahwa pengganti Sultan adalah putranya yang masih kecil. Namun Al-Ghazali satu-satunya orang yang tidak setuju dengan pengangkatan tersebut. Pendapat Al-Ghazali sangat berpengaruh di kalangan para ulama. Kemudian Barkiaru sebagai pengganti dari Sultan Malik Syah. Al-Ghazali sebagai pemikir yang kritis terhadap fenomena masyarakat dan pemerintah saat itu menilai bahwa tujuan dan perilaku pemerintah dan beberapa ulama di bawah naungan pemerintah menjadikan akidah hanya sekedar simbol kosong yang digunakan mengejar dan mendapatkan kedudukan terhormat. Sedangkan afiliasi kepada mazhab sekedar alat untuk memperoleh jabatan dan keuntungan. Al-Ghazali memutuskan untuk keluar dari lingkaran pemerintahan dan kekuasaan baik dari jabatannya maupun keluar dari institusi pendidikan milik pemerintah. Sejalan dengan hadits Rasulullah, jika kamu melihat keegoan ditaati, nafsu diikuti, dunia diutamakan, dan setiap orang yang berilmu membanggakan pendapatnya, maka kamu harus sibuk membenahi diri sendiri dan hindarkan dirimu dari urusan orang banyak. Hr. Tirmidzi. Pemahaman itulah yang menjadikan Al-Ghazali memilih jalan islah dengan jalan menarik diri dari kesibukan urusan-urusan publik dan menggantinya dengan kesibukan membenahi diri sendiri untuk menjalani kehidupan dengan dua proses yang dilakukan, yaitu pertama melakukan evaluasi pemikiran, keyakinan dan persepsi masyarakat terhadap berbagai mazhab dan aliran yang bertentangan. Kedua, mengevaluasi kecenderungan jiwa dan tujuan selama dalam aktivitas mazhab, di mana tokoh-tokoh mazhab sebagai pemegang otoritas pengambilan hukum, sehingga seringkali menjerumuskan pada sifat keakuan, yang menjadikan seseorang dari penyembahan kepada Allah menjadi penyembahan kepada diri sendiri. Sehingga para ulama jatuh pada kenistaan karena dijadikan mainan para penguasa. Berbagai permasalahan yang dihadapi di kalangan masyarakat dan pemerintah pada masa itu, Al-Ghazali memilih jalan zuhud dan tasawuf untuk menyelamatkan diri dari keterkungkungan dunia.
Sehingga ia berguru kepada Syaikh Al-Fadl bin Muhammad Al-Farmadzi, murid Abu Qasim Al-Kusyairi yang sangat tersohor pada masa itu dan menjadi rujukan dalam berzuhud dan bertasawuf. Selama 10 tahun Al-Ghazali tinggal di Syam dan berpindah-pindah tempat antara Damaskus, Baitul Maqdis dan Hijaz. Dengan proses panjang untuk mengevaluasi pemikiran, keyakinan dan meluruskan jiwanya, maka setelah dianggap menemukan kebenaran apa yang dicarinya, Al-Ghazali menghasilkan sebuah karya buku berjudul Al-Munqidz min ad-Dalal, penyelamat dari kesesatan. Selama melakukan petualangan pemikiran, keyakinan dan jiwa di Syam, Al-Ghazali juga menghasilkan sebuah karya monumental yaitu Kitab Ihya Ulumuddin yang kemudian diajarkan di Baghdad. Setelah lama di Baghdad, Al-Ghazali kembali ke kota kelahirannya Tus, yang seterusnya mengajar dan membimbing masyarakat di sana dengan membangun majelis ilmu dengan aktivitas tasawuf yang menfokuskan pada dua hal, yaitu pertama, melahirkan generasi baru ulama, dan elit pemimpin yang mau berbuat dengan pemikiran yang bersatu dan tidak terpecah-pecah, saling melengkapi dan tidak saling menjegal, memiliki tujuan tulus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sesuai dengan tuntunan risalah Islam. Kedua, menfokuskan perhatian untuk mengatasi penyakit-penyakit krusial menggerogoti umat dari dalam, bukan sibuk dengan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penyakit-penyakit tersebut, yang diantaranya adalah ancaman para agresor yang datang dari luar. Muhammad Al-Ghazali termasuk ulama yang konsisten, zuhud dan ikhlas dalam mengajar, menulis dan beribadah hingga akhir hidupnya. Senin, 14 Jumadal Akhir 505 Hijriah 1111 Masehi. Karya-karya Imam Al-Ghazali. Ilmu Fikih dan Ushul Fiqh. 1. Al-Mustashfa fi Ilm Al-Ushul, The Clarified in Legal Theory, Ilmu Ushul Fikih. 2. Al-Wasit fi Al-Madhab, The Medium, Digest, in the Jurisprudential School, ringkasan dalam mazhab Syafi'i. 3. Asas Al-Qiyas, Foundation of Analogical Reasoning, dasar dalam kias analogi. 4. Fatwa Al-Ghazali, Verdicts of Al-Ghazali, Fatwa-fatwa Imam Ghazali. 5. Kitab Tahzib Al-Usul, Pruning on Legal Theory, Ilmu Ushul Fikih. Akidah. Tafsir. 1. Al-Munqidz min al-Dalal, Rescue from Error, penyelamat dari kesesatan. 2. Al-Iqtisad fil I'tiqad, Median in Belief, median dalam keyakinan. 3. Al-Maqsad Al-Asna fi Syarah Asma, Allahu Al-Husna, The Best Means in Explaining Allah's Beautiful Names. 4. Faisal Al-Tafrika Bain Al-Islam wal Zandaka, The Criterion of Distinction Between Islam and Clandestine Unbelief. 5. Hujjat Al-Haq, Proof of the Truth. 6. Jawahir Al-Quran wa Duraruh, Jewels of the Quran and its Pearls. 7. Mishkat Al-Anwar, The Niche of Lights. 8. Tafsir Al-Yaqut Al-Tawil. Filsafat, Teologi, Mantik. 1. Al-Qistas Al-Mustaqim, The Correct Balance. 2. Maqasid Al-Falasifa, Aims of Philosophers. 3. Mihak Al-Nazar fi Al-Mantik, Touchstone of Reasoning in Logic. 4. Miyar Al-Ilm fi Fan Al-Mantik, Criterion of Knowledge in the Art of Logic. Sufisme, Tasawuf. 1. Al-Munqidz min al-Dalal, Rescue from Error. 2. Bidayat Al-Hidayah, Beginning of Guidance,
3. Ihya Ulum al-Din. 4. Kimiae Sa'adat, The Alchemy of Happiness. 5. Minhaj al-Abidin, Methodology for the Worshippers. 6. Mizan al-Amal, Criterion of Action. 7. Nasihat al-Muluk, Counseling Kings.